hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Areal ini ada di dalam kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sayangi shalom. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya. Coba kasih salam dulu kiri kanan. Selamat ulang tahun yang ke-54 buat kita semua. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Malam ini bagi kita bukan ulang tahun GBI seperti biasa. Seharusnya lewat hari ulang tahun GBI ke-54 ini, Gereja Bethel Indonesia semakin teguh iman kepada Tuhan. Amin. Karena itu, mengapa tema hari ulang tahun GBI masih tetap sama? Ya, tahun lalu dan tahun ini masih tetap sama. Sehati menuntaskan amanat agung. Ibu Pendeta, kenapa GBI tidak mengangkat tema seperti menjadi gereja yang besar, ya, menjadi gereja yang memiliki jumlah jemaat yang sangat banyak? Kenapa di ulang tahun gereja tidak mengangkat tema Gereja Bethel Indonesia menjadi gereja yang sangat besar, ya? Sebab apalah artinya gereja kita tambah besar, ya, jemaatnya ribuan atau ratusan ribu atau jutaan, tapi semuanya masuk ke neraka. Amin. Ya, makanya kenapa selalu penekanannya berulang-ulang, sehati menuntaskan amanat agung. Diulang lagi tema ini, ya. Salah satu sifat dasar manusia yang negatif adalah cepat lupa. Ya, cepat lupa. Kita manusia punya kelemahan cepat lupa. Omong di gereja, baru omong selesai, baru dengar khotbah selesai, keluar dari gereja lupa. Ya, jangankan kita saat ini. Saya pernah katakan, Adam dan Hawa saja baru habis dengar, bukan pendeta di dunia yang bicara. Adam dan Hawa baru habis dengar pengkhotbah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, ya, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, tapi yang satu itu jangan. Baru dengar Tuhan khotbah, ketika iblis pakai ular bicara kepada Hawa, Hawa langsung lupa khotbah yang tadi baru didengar. Padahal baru dalam Kejadian 2 Tuhan sampaikan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Masuk Kejadian 3, ketika alatnya iblis yaitu ular datang dan bicara-bicara dengan Hawa, Hawa lupa. Ya, Hawa lupa dengan firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Tuhan sendiri. Jadi ingat sekali lagi, dalam hal ini ular itu dipakai oleh setan, tapi tidak selamanya ular itu adalah setan. Ya, tidak selamanya ular itu setan, karena di padang gurun juga Tuhan pakai ular untuk hukum Israel yang bersungut-sungut, ular gedung. Nah, setan bisa pakai ular, Tuhan juga bisa pakai ular. Ya, ular hanya alat. Ini sekaligus mengingatkan bahwa Tuhan bisa pakai manusia, setan juga bisa pakai manusia. Ya, makanya hari ini ada seruan bagi setiap kita yang hadir malam hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Sebab ingat, hanya ada dua pilihan. Pertama, mau dipakai Tuhan itu sama dengan tidak mau dipakai iblis. Atau yang kedua, tidak mau dipakai Tuhan sama dengan memberi diri dipakai iblis. Sebab di dalam Tuhan cuma ada dua pilihan, tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Mau hitam-hitam, mau putih-putih, tidak ada abu-abu. Ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh, tidak serius, sama dengan ikut setan.
Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau setan bisa pakai ular sebagai alatnya, ya, maka setan juga bisa pakai manusia sebagai alatnya. Setan bisa pakai teman kantor, setan bisa pakai keluarga, setan bisa pakai ular, setan juga bisa pakai siapa? Majelis kah? Pendeta kah? Misalnya contoh, ada hari ibadah, ya, tapi teman kantor aja katopi pancing ikan mari, katopi pancing, katopi pante, sehingga kita abaikan hari kudus, sehingga kita abaikan waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita abaikan hukum Allah. Makanya kenapa dari 10 hukum Taurat itu, hukum yang keempat, hukum Sabat ini dia pakai kata ingatlah. Dari ke-10 hukum itu hanya satu hukum yang dipakai kata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa pakai kata ingat? Karena kita manusia cenderung pelupa, kita suka amnesia. Ya, baik ringan maupun amnesia berat. Makanya Tuhan bilang Musa, sampaikan kepada Israel dalam Ulangan namanya yang ke-7, Ulangan namanya yang ke-7. Tolong dibacakan Ulangan 6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Harus berulang-ulang. Tiap kali ada peluang, omong terus, sampaikan terus, bilang terus. Sudah lihat, omong ulang-ulang, sampaikan ulang-ulang saja. Ini apa yang disampaikan ulang-ulang? Yang paling pertama, ya, bahwa ingat Israel, jangan ada padamu Allah lain, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu harus disampaikan berulang-ulang. Bahkan sudah disampaikan berulang-ulang saja, Israel masih jatuh dalam penyembahan berhala. Bukankah ini amnesia berat? Ya, makanya jangan alergi saudara dengan khotbah yang disampaikan berulang-ulang. Sebenarnya bukan pendeta yang kurang bahan, tapi sebenarnya dorongan roh yang kuat untuk mengingatkan jemaat jangan tidur secara rohani. Ya, apalagi dalam urusan pekerjaan misi, apalagi dalam urusan pekerjaan pemberitaan Injil. Sebab kita tahu bersama apa yang membuat surga bertempik sorak. Apa yang membuat surga bertempik sorak? Bukan saat kita sakit sembuh, bukan. Bukan saat kita punya usaha tambah maju, bukan. Bukan saat kita bebas hutang, bukan. Bukan saat kita punya rumah yang tadinya kecil jadi besar dan bahkan banyak rumah kita, bukan. Tetapi yang membuat surga bertempik sorak, malaikat-malaikat di surga bertempik sorak adalah ketika satu jiwa bertobat, surga bertempik sorak. Kalau satu jiwa bertobat, surga bertempik sorak. Apalagi satu gagate bertobat, malaikat bertempik sorak, malaikat kopro. Ya, karena ada sukacita besar di surga. Jadi topik penginjilan ini, topik misi ini topik yang serius. Dan berkali-kali Tuhan ingatkan, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Nah, mengapa kita harus hati menuntaskan amanat agung? Yang pertama kita lihat dalam Efesus pada pasalnya yang kedua. Efesus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam kawan nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Langsung lompat di ayatnya yang ke-10, Bapak Nus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, alasan yang pertama kenapa kita harus hati menuntaskan amanat agung, yang pertama karena kita sudah diselamatkan. Dikatakan dalam pembacaan kita, karena semua orang telah berdosa, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang membanggakan diri. Ya. Alasan yang pertama karena kita sudah diselamatkan, makanya kita harus menuntaskan amanat agung. Tuhan selamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga, itu nanti. Tapi kita yang sudah selamat, yang masih ada, yang masih hidup di dunia ini, Tuhan selamatkan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Ajaran Kristen jelas, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya. Tuhan memilih kita untuk apa? Bukan hanya supaya kita masuk surga. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Iya, Dia pilih kita, Dia tetapkan kita, supaya apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kita diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan untuk bekerja bagi Allah. Ada perbedaan antara orang Kristen dan orang non-Kristen dalam hal bekerja bagi Allah. Orang non-Kristen, orang di luar Kristen, orang yang tidak mengenal Tuhan, melakukan sesuatu untuk selamat. Ya, kalau Kristen, kalau kita tidak, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan sesama karena kita sudah selamat. Amin. Ya. Jadi yang satu berbuat baik untuk selamat, yang satu yaitu Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Maka kalau dibalik, diselamatkan untuk berbuat baik, untuk perbuatan baik, diselamatkan untuk bekerja bagi Allah. Ya, bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, aku pergi kepada Bapa. Ya, aku pergi kepada Bapa karena aku telah menyelesaikan misiku di dunia. Tapi kamu yang percaya kepadaku kan masih tinggal di bumi, belum ke surga. Maka sebagaimana aku bekerja bagi Bapa, kamu juga harus bekerja bagi Bapa, tidak bisa ditawar. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah kita, Allah yang bekerja. Dia bukan Allah yang diam. Dia kerja, kerja, dan kerja. Itu motonya siapa? Ya, Allah kita dikatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apakah cuma Bapa dan Yesus yang bekerja? Tidak. Kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa berdatang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Iya. Jadi jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus, dia kerja atau tidak? Kerja. Dia akan bersaksi tentang aku. Jadi Allah Bapa bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga. Tapi apakah cuma Allah Bapa dan Yesus, Allah Bapa dan Anak? Tidak. Roh Kudus pun bekerja, bersaksi. Yesus bekerja, Bapa bekerja, Roh Kudus bersaksi. Lalu apakah kita jadi penonton? Tidak. Ayatnya yang ke-27 Bapak Nus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amen. Allah Bapa bekerja, Allah Anak bekerja, Allah Roh Kudus bekerja. Kita pun tidak boleh diam. Kamu pun harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saya harap bahwa 2 bulan tersisa dalam mengakhiri tahun 2024 ini, kita semua
yang akan diisi oleh firman dan oleh Roh Kudus, supaya kita tahu kenapa kita masih hidup, kita masih bernapas sampai hari ini. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 yang tadi sudah dibacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita yang sudah percaya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, surga merupakan kepastian. Tapi sebelum kita ke sana, selama masih di bumi, masih menumpang di planet yang namanya bumi ini, kerja dulu, kerja. Kerja apa maksud Tuhan? Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Amin. Makanan mau seenak apapun pasti berakhir di jamban, berakhirnya di WC. Kita mau makanan semahal seenak apapun, akhirnya pasti di pembuangan. Tapi pekerjaan yang satu ini, pekerjaan penginjilan ini kekal. Karena itu saudaraku, mari. Sudah mau tutup tahun, yang lama lagi sudah November, habis itu Desember, ayo umat Tuhan bangkit, biar di 2025 kita semakin menyala, amin. 2025 umat Tuhan harus semakin terbakar, amin. Kalau Allah bawa kita masuk di 2025, berarti itu tahun bekerja bagi Allah. Semua bidang pakai untuk kemuliaan Allah, mau PNS, tenaga kesehatan, pengusaha, bisnismen, TNI, Polri, politika, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Berapa talenta yang sudah Tuhan kasih? Lipat gandakan itu. Kerja, kerja, kerja. Kita tidak mungkin tidak dikasih talenta sekalipun itu cuma satu. Kerja buat Tuhan. Sebab pujian dari Tuhan kepada hamba yang dapat 5 dan hamba yang dapat 2 dan mereka bahkan jadi 10 dan 4. Pujiannya sama, tidak beda. Tuhan tidak membeda-bedakan. Oh ini dia mulai bebannya, dia bukan cari bebannya. Ataukah oh ini dia pengkhotbah jadi dia pujian lebih bagus. Tidak, pujiannya sama kepada hamba yang dapat 4 dan hamba yang dapat 2. Seandainya yang satu labakan, pujiannya pun sama. Ya, bahkan bisa jadi mungkin yang punya cuma satu, yang punya mungkin tidak terlihat, yang punya pelayanan, dia hanya dukung pendeta dalam doa. Ya, mungkin dukung saya dalam doa saya harus sampaikan firman Tuhan di mana saja saudara mungkin dukung dalam doa. Bisa jadi mungkin pelayananmu tidak kelihatan, tapi upamu justru lebih besar dari pengkhotbah KKR. Sebab seorang hamba Tuhan dalam sebuah mimpi, dia kaget ketika dia lihat di surga yang dia terima dalam mahkota kecil. Padahal ini hamba Tuhan, sekali dia KKR, yang hadir itu bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Ya, tapi dia kaget mahkota yang dia terima, mahkota yang kecil. Tapi dia lihat ada seorang nenek yang dia kenal, nenek yang berjalan dia sing kuat. Tapi ini nenek dapat mahkota yang besar. Lalu dalam hatinya ketika dia bangun, dia ingat nenek ini mungkin tidak tampil untuk berkhotbah. Mungkin dia tidak terkenal sebagai pengkhotbah yang kaliber atas. Dia mungkin tidak terkenal sebagai pendeta yang sukses dan sebagainya. Nenek sutua, banjalan juga sing kuat. Tapi ini nenek selalu berdoa. Dalam doanya selalu dia mendoakan pendeta ini. Dia selalu mendoakan pendeta-pendeta yang memberitakan firman Tuhan, agar melalui pemberitaan mereka banyak orang bertobat. Ya. Nah, doa itu penginjilan juga. Apalagi doa untuk pelayanan. Jadi kita tidak bisa bilang kita tidak punya talenta untuk kerja buat Tuhan. Mungkin ibu-ibu tidak bisa khotbah, tapi bisa masak, bisa bikin kue kak. Ya. Makanya sebentar kalau saudara dan sebentar menikmati jamuan kasih, itu hasil daripada ibu-ibu yang juga mau dukung pekerjaan penginjilan ini. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, kasih makan orang-orang yang mendengar firman Tuhan.
Ya, itu ibu-ibu yang siapkan. Nah, karena itu apa yang kita bisa bikin? Kalau kita bisa masak, bikin untuk Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perempuan-perempuan seperti Yohana istri Kusa, seperti Maria Magdalena yang dibebaskan dari dari kerasukan roh jahat, mereka melayani rombongan Tuhan itu dengan harta mereka. Lalu ketika mereka melayani Tuhan dengan rombongan Tuhan itu dengan harta mereka, apakah Tuhan bilang, si Musa jangan lain, beta dikaya, beta yang punya langit bumi, saya Musa? Tidak, Tuhan biarkan. Kenapa? Karena mereka mau untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, titipan yang Tuhan titipkan kepada kita, ya, lakukan itu. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah menabur untuk misi kerajaan Allah, maka engkau akan lihat bahagia yang Tuhan janjikan, bukan omong kosong. Nah, karena biasanya kita melihat bahwa kadang orang tidak mau kerja buat Tuhan. Kadang ketika orang diminta untuk pelayanan, orang menolak. Ya, orang menolak, tidak mau bekerja untuk Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa di dunia ini adalah tempat kita bekerja? Ya, kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Istirahatnya kita itu nanti dalam surga. Karena itu biasanya kalau orang mati biasanya ditulis rest in peace atau rest in heaven. Ya, beristirahat dalam surga. Ya. Nah, hanya orang kerja, hanya orang capek yang layak istirahat. Saudara kerja keras dari pagi sampai sore, itu kalau istirahat menikmati sekali, betul? Saudara kalau kerja sampai capek sekali, itulah orang yang sangat menikmati istirahat, betul? Itu biar sampai gembel maleli pun sadar. Kenapa? Karena sangat menikmati, ini capek sekali. Tapi kalau orang bermalas-malasan pasti susah tidur, bergadang sampai pagi bisa jadi. Nah, itu sama pula dengan orang manusia. Kalau terlalu banyak istirahat di bumi, maka di kekekalan dia tidak akan bisa istirahat. Kenapa? Karena tidak ada istirahat dalam neraka. Ya, saya tidak mau jemaat Tuhan yang dengar firman Tuhan malam hari ini menjadi jemaat yang banyak istirahat di bumi, banyak malas-malasan di bumi. Kita istirahatnya di surga umat Tuhan, amin. Bukan di bumi. Di bumi ini tempat kita kerja buat apa? Kerja buat Tuhan, supaya nanti di kekekalan kita bisa istirahat. Kalau di sini kita tidak mau kerja untuk Tuhan, maka di kekekalan tidak ada istirahat. Ya. Bahkan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan, ya, kita akan melakukan bukan hanya pekerjaan biasa, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, karena aku pergi kepada Bapa, kamu lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan akan lebih besar dari yang aku lakukan kalau kamu percaya kepadaku. Ya. Nah, jadi alasan mengapa kita harus menuntaskan amanat agung, karena kita sudah diselamatkan. Yang berikut kita akan lihat mengapa orang perlu diselamatkan dulu baru bisa bekerja bagi Tuhan. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kerusakan gambar Allah atau karakter Allah dalam diri manusia, itu rusak. Yang sama dengan mati rohani. Mati rohani itu artinya terpisahnya manusia dari Allah. Kalau mati jasmani itu terpisahnya tubuh dari roh. Dan kita semua di tempat ini sedang tunggu nomor antrian kita. Makanya tahukah kita kenapa jadwal mati kita belum kita terima sampai hari ini? Bukan karena kita lebih baik dari orang-orang yang semati duluan, bukan. Bisa
bisa jadi kita lebih jahat, bisa jadi kita lebih rusak. Jadi kenapa kita masih hidup? Kenapa kita masih ada? Jawabannya karena Allah masih memiliki agenda khusus dalam diri saya dan saudara untuk kita pakai kesempatan sebelum kita mati untuk bekerja bagi Dia. Sebab hanya orang yang bekerja bagi Tuhan yang akan beristirahat di surga. Ya. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita hela nafas, ini bukan hela percuma saja, saudara. Enak saja, Tuhan yang kasih kita nafas, baru kita pakai hidup ini, bikin kita punya sesuka hati, ya. Itu nafas Tuhan kasih karena ada agenda Tuhan yang Tuhan mau kita mengerti dan lakukan. Jadi mati rohani artinya terpisahnya manusia dengan Allah gara-gara dosa. Dalam ayat yang pertama Efesus 2 ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi mati rohani itu mati gara-gara dosa. Ya. Kalau orang mati rohani seperti ini, lalu dipaksa melayani, repot, hancur pelayanan, susah. Pelayanan bisa kacau, pelayanan bisa hancur, pelayanan tidak akan menjadi pelayanan yang kudus, pelayanan hanya menjadi lahan bisnis, pelayanan hanya menjadi ladang pencitraan, pelayanan bisa menjadi sesuatu yang tidak bertujuan kekal. Kalau orang yang mati rohani dipaksa melayani, ya, orang mati rohani rawan sekali kalau melayani. Memang ada kan Ibu Pendeta? Orang yang mati rohani tapi tetap melayani banyak. Banyak gereja kacau karena pendetanya mati rohani. Banyak gereja kacau karena gembalanya mati rohani, majelisnya mati rohani, pemain musiknya mati rohani, WL-nya mati rohani, singersnya mati rohani, penari-penarinya mati rohani, pengurus pemuda remajanya mati rohani. Paulus memberikan ciri-ciri orang yang mati rohani itu seperti apa? Efesus 4 ayatnya yang ke-17, 18. Efesus 4 ayat 17, 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang yang mati rohani tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dia pikir dia bikin dosa, dia pikir dia tipu orang, dia fitnah orang, dia selingkuh, dia berzina, dia pikir waktu dia ambil uang kolekta Allah tidak lihat. Dia pikir kan kita ibadah nih kan hanya sekedar kumpul-kumpul satu dengan yang lain, sekedar rame-rame saja. Dia pikir Allah tidak lihat. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Makanya kesadaran bahwa Allah sedang melihat dia itu tidak ada. Maka kegentaran, rasa takut akan Tuhan tidak ada. Mau bikin dosa, bikin saja. Ini tanda orang yang mati rohani. Ya. Ciri lain orang mati rohani adalah tidak hormat pada hal-hal rohani, bahkan menghina atau mengejek hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya. Mereka akan bilang yang rohani itu bodoh, ibadah itu buang waktu, doa itu kebodohan, ya. Doa pemenang, doa itu buang waktu, penginjilan itu buang waktu, dukung pelayanan itu bodoh, ikut doa puasa, ikut ibadah pemuda itu bodoh, ya. Ikut ibadah wanita pria itu buang waktu, kebodohan itu. Dia pikir ini orang-orang yang datang ibadah ini orang-orang bodoh karena ada kerja. Padahal sebetulnya orang-orang yang dibilang bodoh ini, dia punya harta juga banyak, dia punya kesibukan juga banyak, di kantor ada jabatan, ada kedudukan, tapi mereka tidak mau jadi orang bodoh secara rohani. Ya, 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, inilah kondisi dari orang-orang yang mati rohani. Tidak ada hormat sama kekudusan, tidak ada hormat sama firman, tapi mereka suka kutip firman. Ya, sudah lihat kalau musim caleg, ya, atau sekarang mau pemilihan, waktu kampanye biasanya orang kutip ayat, atau biasanya di gambar-gambar caleg itu biasanya ada ayat-ayat firman di bawah. Bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Tahu-tahu pas jadi caleg pancuri, maka lihat bersama Allah kita pancuri. Tahu-tahu jadi bupati pencuri, perkaya diri sendiri. Akhirnya orang pikir bersama Allah kita memperkaya diri sendiri. Ya, bukan tidak boleh kita kutip ayat, tapi jangan bikin malu-malu lah. Bersama Allah aku melakukan perkara besar, tahu-tahu bikin dosa, tahu-tahu piara barang tua. Bersama Allah kita melakukan hal-hal dosa seperti ini. Boleh kutip ayat, tapi harus jaga integritas, selaras antara apa yang kita omong, kita pikir, dan kita lakukan. Ya, jadi boleh atau tidak Ibu Pendeta kutip-kutip ayat? Kalau menurut Tuhan, kalau kita merupakan orang yang benci dengan teguran firman Tuhan, sebaiknya tidak usah kutip-kutip ayat, taruh di status, tidak usah. Ya, apalagi kalau kita orang yang dengan khotbah suka tersinggung, dengan khotbah tidak terima, jangan suka kutip Tuhan pun firman. Aku tidak suka dengan Tuhan punya teguran. Kau kutip-kutip Tuhan punya firman untuk apa? Mazmur 50 ayat 16 sampai yang ke-18. Mazmur 50 ayat 16 dulu dan 17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Engkau benci teguran, firmanku engkau kesampingkan. Apa urusanmu? Ya, menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut firmanku dengan mulutmu. Tuhan tidak suka. Ya, kalau begitu bagaimana solusinya, Ibu Pendeta? Bagaimana solusinya supaya orang-orang yang mati rohani ini bisa hidup kembali, ya, bisa bangkit kembali? Di ayatnya Efesus 2 ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau tadi kita melihat orang-orang yang mati secara rohani, nah kita akan melihat solusinya di ayat selanjutnya. Ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7 dulu, Pak Penus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Iya, kita lihat ini solusi. Ini solusi yang Tuhan tawarkan. Tuhan mau bilang dosa memang besar akibatnya, tapi nomor satu yang lebih besar dari dosa adalah kasih karunia Allah. Amin. Ya, makanya di ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma, yang adalah pemberian Allah. Kalau kita sudah bangkit dari kematian rohani, baru masuk ayat 10. Ayat 10 Bapak Nus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita dibangkitkan dari mati rohani tadi, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau orang belum dibangkitkan, kalau orang belum diselamatkan, dia masih mati rohani, jangan pernah coba-coba lakukan pekerjaan baik. Pasti kacau. Ya, pasti bikin rusak. Makanya setelah Tuhan selamatkan, setelah kita menerima keselamatan, setelah kita dibangkitkan oleh Tuhan, tidak lagi mati rohani. Ciri-ciri orang mati rohani itu tadi tidak ada lagi dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau, bukan hanya kita lakukan satu kali, tapi kita hidup di dalamnya. Makanya kenapa tema
penginjilan itu. Amin. Ya. Roma 10 ayatnya yang pertama hingga yang kedua kita akan melihat. Roma 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini menjadi kerinduan hati daripada Paulus. Akhirnya dia harus hidup dalam misi penginjilan itu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang-orang bergiat kepada Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Karena itu kerinduan Paulus supaya mereka diselamatkan. Pertanyaannya, berarti ada orang-orang yang bergiat, tapi sebenarnya mati rohani. Iya. Jadi kasihan kalau kita giat ibadah ini, ibadah itu, sumbang pujian keliling gereja, bahkan saudara mau jadi majelis 70 periode sekalipun, tapi tidak diselamatkan dari kematian rohani, tetap neraka. Saudara mau jadi pendeta berapa puluh tahun sekalipun, tapi kalau tidak mengalami kebangkitan rohani, tetap neraka. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 7 ayat 24, Matius 7 ayat 24, nanti pada hari-hari terakhir banyak, ya, Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan mulai ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Pada hari terakhir banyak atau sedikit, Bapak Ibu? Banyak atau sedikit? Banyak itu. Ini bicara soal mayoritas. Mayoritas orang akan berseru, tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Hanya dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena kamu dua-dua jalan, pelayanan jalan, dosa tetap jalan, majelis jalan, pasang tongel tetap jalan, guru sekolah minggu jalan, caci maki tetap jalan, majelis jalan, tampar istri pun tetap jalan. Ya, pelayanan tetap jalan, pemalas berdoa pun tetap jalan. Karena itu ada satu sinode, ya mungkin Bapak Ibu ada dalam sinode itu, diwajibkan semua pendetanya, dan itu seperti di absen. Semua pendeta se-Indonesia diwajibkan untuk setiap hari itu harus berdoa, dan 1 tahun itu minimal 1 kali baca Alkitab habis. Jangan sampai jadi pendeta tidak pernah baca Alkitab. Ya. Makanya Tuhan bilang, kamu sudah bikin mujizat, sudah usir setan, sudah bernubuat demi namaku dan melakukan banyak mujizat, tapi kamu pembuat kejahatan. Ya, makanya kalau ada di tempat ini yang masih suka bagatal-bagatal tuh bertobat, amin. Ya, suami-suami yang masih suka mata keranjang bertobat. Istri-istri pun, sekarang istri-istri pun bisa mata keranjang bisa. Ya, bertobat. Bahkan tidak terkecuali pendeta, karena saya tahu ada pendeta diam-diam gatal, betul? Ya, bahkan bukan hanya diam-diam, terang-terangan juga gatal. Pendeta iblis harus bertobat kalau ada di tempat ini. Bertobat kalau dengan khotbah ini nanti ya, Bapak Sandi, kalau bagikan, ya, pendeta tapi berkata itu harus bertobat. Kalau tidak jadi pendeta iblis, ya. Bahkan gembala pimpin umat hidup benar, tapi gatalnya luar biasa. Jadi buat suami-suami, istri-istri, pegawai atau majelis, pendeta atau siapapun pelayan Tuhan masih bergatal, buat keputusan ini malam, bertobat. Kalau tidak, engkau akan terima tsunami murka Allah. Apa itu tsunami murka Allah, pendeta? Roma 2 ayat 4 hingga yang ke-6. Roma 2 ayat 4 hingga yang ke-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin.
Ini tsunami murka Allah dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu, ayat 5, yang tidak mau bertobat, bikin terus. Pelayanan jalan terus, bikin dasar jalan terus, bikin terus. Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sudah menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Neraka itu puncak murka Allah. Jadi kalau orang tidak mau bertobat, dia akan menerima tsunami murka Allah. Puncak dari murka Allah akan dilimpahkan kepada dia. Ya, cawan murka Allah itu akan diminum, akan diterima, tersiksa selama-lamanya dalam api kekal. Makanya dikatakan di ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tuhan ampuni, Tuhan pokoknya terima kita, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, dia masih kasih tinggal engkau walaupun engkau berdosa, tapi engkau masih tetap dikasih kesempatan bernafas. Itu kemurahan Allah. Maksudnya ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tapi karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sudah menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Karena ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya omong begini bukan karena saya benci dengan saudara. Ya, saya kasih tahu begini justru karena saya sayang dengan jiwa-jiwa. Saudara menyesal pada penghakiman terakhir itu sia-sia. 2 Timotius 2 ini yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diberitakan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Amin. Kalau kita tahu menyebut nama Tuhan, kalau kita tahu berdoa, tahu ke gereja, tinggalkan kejahatan. Karena dasar yang diletakkan Allah teguh, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa pendeta satu dan asing apa-apa. Bikin dosa saja. Tuhan kan sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Kita bikin dosa saja tidak apa-apa, nanti habis itu minta ampun, bikin sing apa-apa. Ya, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, meterainya ialah Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Sehingga sebisa mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk saya bisa meninggalkan dosa-dosa saya. Ya, kekayaan kemurahannya Tuhan kasih kita kesempatan terus untuk bertobat. Tuhan kasih lagi kita kesempatan. Kalau hari ini belum, bulan depan belum, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Selagi kita masih hidup, jangan anggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Sebab waktu kita tidak mau bertobat, kita sedang timbun murka Allah. Timbun terus, puncaknya neraka. Yang kedua, mengapa kita harus menuntaskan amanat agung? Yang kedua, karena waktu singkat. Ya, karena hari masih siang, masih bisa bekerja. Ya, di dalam Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selagi masih siang. Kenapa? Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Malam bicara banyak hal. Malam bisa bicara tentang kematian kita. Malam bisa bicara kesengsaraan kita, masa tua kita, sakit tidak berdaya, pacaran sing kuat tarik kaki lain. Malam bisa bicara di mana setan bekerja double porsi sehingga jalan ke neraka semakin lebar, tapi jalan ke surga semakin sempit. Orang tidak lagi menggubris firman Tuhan. Itulah malam. Bahkan malam yang paling parah adalah ketika orang sudah di neraka, baru punya beban penginjilan. Yang terjadi kepada orang kaya dan Lazarus, ya, orang kaya itu saat sudah terbakar di alam maut, baru dia bilang apa? Bapak Abraham, tolong bilang Lazarus bangkit kembali kepada dunia orang hidup sana, karena di sana, di dunia orang hidup itu masih ada 5 orang saudaraku yang masih hidup. Mereka belum bertobat. Tolong bilang mereka supaya mereka bertobat dan mereka jangan menyusul saya ke tempat ini, karena di tempat ini sangat menderita. Beban pelayanan baru muncul saat sudah disiksa dalam neraka kekal selamanya. Ini
ini benar-benar malam yang paling mengerikan. Saya percaya akan banyak sekali orang seperti si kaya ini. Setelah di neraka baru menyesal. Kenapa dulu tidak bertobat? Kenapa dulu bertobat main-main? Kenapa dulu sudah dengar firman Tuhan tapi masih tetap tipu-tipu? Tetap pasang toge, tetap saja judi jalan terus. Kenapa dulu sudah dengar firman Tuhan tetap saja bikin dosa jalan terus? Sudah di neraka baru menyesal. Kenapa dulu tidak mau terlibat pelayanan? Kenapa dulu tidak mau melayani? Kenapa dulu tidak injili orang? Kenapa dulu saya tidak ingatkan saudara-saudara saya? Kenapa dulu saya tidak dukung pelayanan gembala sidangku? Kenapa dulu tidak respon ajakan-ajakan firman Tuhan dari mimbar? Kenapa dulu tidak respon ajakan untuk melayani? Malam telah tiba. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus, ya, pastikan selagi hari masih siang, bekerjalah. Amin. Miliki beban penginjilan. Ingat keluarga kita yang belum diselamatkan. Jangan sampai sudah di neraka baru ingat, aduh beta pun mama dan bapa, aduh beta pun 5 orang saudara masih hidup tuh, belum bertobat. Jangan, ini malam yang paling mengerikan. Pastikan kita masih bernafas saat ini. Jangan buang-buang waktu, cuma habis bar kepentingan diri sendiri. Yang penting diri senang, ya, tidak pikir bagaimana surga punya misi penginjilan itu supaya jiwa-jiwa bertobat, tidak terpikir. Ya, maka sering-seringlah selagi hari masih siang, sering-seringlah kita memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain. Karena dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, firmanku yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, saya tidak tahu kapan saya mati. Makanya dalam setiap ada kesempatan Tuhan bawa saya untuk sampaikan firman Tuhan, saya akan selalu serukan pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah. Tiap hari mesti omong Injil, supaya kalau sudah mati tidak omong banyak. Jangan sampai macam kebanyakan orang. Ada masih kuat, ada masih gagah. Diajak pelayanan tidak mau. Ada masih kuat, masih gagah, masih cantik, uang masih banyak, tidak mau melayani Tuhan. Nanti sudah kuat bicara, berjalan tarik kaki, sustroke, baru Bapak Pendeta, beta mau melayani Tuhan. Dulu kau ada sehat itu, masih utuh itu, kita panggil ulang-ulang lewat khotbah, lewat firman Tuhan. Kau tidak segera bergabung, tidak segera berkontribusi untuk surga. Nanti barang mati setengah, baru mau serahkan diri kepada Tuhan. Mengapa Tuhan selalu dapat yang sisa-sisa? Padahal Tuhan tidak pernah kasih kita yang sisa. Tuhan kasih kita nyawanya. Tapi kenapa kita selalu kasih Tuhan yang sisa? Nanti saya kuat pikir apa-apa, baru Tuhan saya serahkan hidup saya. Sudah lambat. Ada masih ganteng, kuat, gagah, masih cantik, masih uang banyak, masih pintar. Kasih diri buat Tuhan, topang pekerjaan Tuhan. Ya. Yang sampai saya kuat pikir apa-apa baru mau dukung pekerjaan Tuhan. Sudah lambat. Ya, jangan kasih Tuhan yang sisa-sisa, Dia kasih kita yang terbaik. Nah, karena itu, pastikan selagi masih siang, bekerjalah. Sejumlah ayat menegaskan kedatangan Tuhan selalu diulang-ulang. Bahkan dalam kitab Wahyu, aku datang segera. Yesus janji itu saat Yohanes tulis kitab Wahyu, kurang lebih tahun 90 sampai 95 Masehi. Ya, itu sekitar 1900-an tahun yang lalu. Nah, kita tahu sama-sama kalau kita belajar, biasanya kalau di sekolah guru mengulang-ulang satu materi pelajaran, itu berarti itu hal yang penting. Ya, atau dosen mengulang-ulang itu hal yang penting. Demikian pula ketika seorang nabi atau seorang rabi, waktu dia mengatakan hal yang sama diulang sampai 3 kali, berarti ada hal yang serius. Ya, jadi menjelang kedatangan Tuhan, ya, yang sudah akan segera kembali, yang semakin dekat, yang segera itu yang perlu kita lakukan, beritakan Injil. Amin. Oktober bagi Gereja Bethel Indonesia adalah bulan misi, bulan penginjilan. Ya. Maka di ayat Yohanes 4 ayat 35 hingga ayat 36. Yohanes 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan yang matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Amin. Engkau mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena itu, tuntaskan amanat agung. Kenapa penting memberitakan Injil? Ya, karena firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu terang. Tanpa firman Tuhan, dunia gelap. Amin. Dan dunia pernah ada dalam fase gelap ini tanpa firman Tuhan selama 400 tahun. Saudara, kalau ada yang bawa Alkitab, saudara, antara Maleaki dan Matius itu ada 1 lembar kosong. 1 lembar kosong pembatas Maleaki dan Matius. Itu total jarak waktunya 400 tahun. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada utusan yang datang sampaikan firman Tuhan. Selama 400 tahun masa kegelapan di dunia. Ya. Tuhan tidak berfirman. Tanpa firman kita gelap. Saking gelapnya, kita tidak tahu mana istri kita, mana yang bukan istri kita. Saking gelapnya kita tidak tahu mana yang suami kita, mana yang bukan suami kita. Saking gelapnya kita tidak tahu mana uang halal, mana uang haram. Saking gelap, kita tidak tahu mana istri, mana pacar. Kalau pacar berarti mesti jaga, tidak boleh bikin macam istri atau suami. Pacaran harus kudus, tapi karena gelap dia pikir dia sudah nikah. Bahkan firman itu bukan hanya terang, tapi Alkitab katakan dalam kitab Yeremia, firman itu bukan hanya terang atau pelita biasa. Firman itu adalah api. Api yang membakar, menghanguskan kotoran-kotoran yang menajiskan. Makanya kenapa ujung tombak satu gereja, kalau mau bertumbuh gereja itu harus pemberitaan firman. Makanya setelah 400 tahun masa gelap itu, muncullah Yohanes Pembaptis. Apa yang diserukan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus muncul di Galilea menyerukan hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia utus 12 rasul berseru hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka seruan yang sama, pendeta-pendeta dari berbagai gereja Tuhan, bahkan kami di gereja ini selalu menyerukan setiap waktu, dalam setiap kesempatan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang ketiga, kenapa kita harus menuntaskan misi Kristus, menuntaskan amanat agung? Yang ketiga, 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Nah, kita lihat di sini kenapa kita harus beritakan firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Saat orang mau dengar atau tidak, beritakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia yang pertama dikatakan di hadapan Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Berarti ketiga, kenapa kita harus menuntaskan amanat agung? Karena Tuhan akan datang kembali, bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil. Kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan lagi sebagai juru selamat, itu kali pertama. Tapi kali yang kedua, dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan memisahkan kambing dari domba. Mental kambing kiri, mental domba kanan, mental ilalang kiri, mental gandum kanan. Ya, dia datang sebagai hakim yang adil, bukan sebagai juru selamat, Bapak Ibu. Makanya bekerjalah selama Tuhan belum datang. Jangan sombong. Kemarin saya katakan apa itu sombong? Sombong itu bukan dosa orang sukses. Sombong itu bukan dosa orang kaya, bukan dosa orang pintar, bukan dosa orang cantik atau ganteng, bukan dosa orang kuat. Sombong itu adalah sikap hati. Sikap hati yang apa? Sikap hati yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan omong lain, kita bikin lain, itu sombong. Sudah tahu, sombong itu dosa paling tua. Sebelum
ada dosa-dosa lain. Sombong itu dosa yang paling tetetu nenek moyang sudah. Itu sombong. Ya. Makanya kita lihat, sebelum manusia diciptakan, malaikat yang paling indah yang memimpin puji-pujian di surga, memimpin penyembahan di surga, itu dilemparkan, dicampakkan oleh Tuhan dari surga ke bumi ini. Karena apa? Sombong. Ya, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Ya, makanya waktu Yesus datang akan terjadi pemisahan. Bahkan waktu Yesus disalib terjadi pemisahan antara dua orang penjahat, yang di samping kiri kanan, yang seorang memperoleh kasih karunia. Akhirnya dia mengakui Yesus sebagai Raja Tuhan. Apabila engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dia mengakui Yesus sebagai Raja, malah tadinya dia mengolok-olok Yesus. Tapi kemudian ketika kasih karunia itu datang bagi dia, matanya terbuka. Dia melihat tubuh yang sudah hancur, yang begitu hina ini, dia bisa melihatnya sebagai seorang raja, dan dia bisa mengakui Tuhan. Apabila engkau datang kembali sebagai seorang raja, ingatlah akan aku. Yesus yang tergantung antara langit dan bumi, di akhir-akhir hidupnya, nafas sudah mau terakhir, tapi masih sempat-sempatnya untuk menginjili. Dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Ya. Penjahat yang bertobat, dia menerima kasih karunia, maka dia serahkan jiwanya kepada Yesus. Dia lebih mementingkan keselamatan jiwanya. Beda dengan teman penjahat yang satunya yang tidak mau bertobat, hanya pentingkan keselamatan jasmani. Tuhan, kalau Engkau Mesias, turunlah dari salibmu dan selamatkan kami. Dia hanya pentingkan yang penting saat itu tuh, kata turun dari salib, dia akan bersiksa sakit begini. Dia tidak penting mau jiwa yang salah, tidak. Yang penting kalau Engkau Tuhan, turun dari salibmu, selamatkan kami. Tapi yang satu yang bertobat, dia tidak memikirkan tentang jasmaninya. Dalam keadaan yang sakit, menderita, hampir mati, dia tidak minta supaya Tuhan turunkan dia dari salib, tapi dia hanya minta selamatkan jiwanya. Dia hanya berpikir kehidupan kekalnya. Saudara, ada orang Kristen model penjahat yang tidak mau bertobat di sini. Ke gereja hanya urus jasmani, ke gereja hanya minta berkat, ke gereja supaya uang lancar, ke gereja supaya pangkat tambah tinggi, ke gereja supaya dapat anak, ke gereja supaya dapat pacar, ke gereja supaya dapat pekerjaan, ke gereja supaya engkau sehat terus. Engkau orang paling malang yang pernah hidup di muka bumi ini. Kalau kita percaya Yesus hanya untuk urusan hidup di dunia ini saja, dan bukan untuk urusan kematian, urusan kekekalan, engkau orang paling malang di muka bumi, kata firman Tuhan. Perhatikan ayat ini. Buat engkau yang cari Yesus hanya untuk kepentingan lahiriah saja, engkau manusia celaka. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Kita orang-orang paling malang dari segala manusia. Kalau dalam hidup di dunia ini saja kita taruh harapan kepada Kristus, ke gereja hanya supaya usaha tambah maju, ke gereja hanya supaya dapat pekerjaan, supaya sakit sembuh. Kita orang-orang paling malang dari segala orang di muka dunia ini. Ya. Dia pikir gereja bukan cari keselamatan jiwa, bukan pikir mati di mana. Dia hanya pikir ekonomi ada masalah, utang ada banyak, jadi cari Yesus. Manusia model apa seperti ini? Cari Yesus, semua gampang, dan Tuhan yang janji. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Dia yang janji, dia yang pelihara kita. Dia tidak mungkin ingkari. Cari Yesus, utamakan pemerintahan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Tuhan cukupkan. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Lihat burung di udara, tidak punya deposito, tidak punya tabungan. Tuhan pelihara. Ya, bertobat. Kalau kita cari gereja, cari kekayaan, kata ibadah hanya untuk urusan lahiriah, bertobat. Belajar dari penjahat ini. Dia mati dalam keadaan penuh luka, dia mati dalam keadaan tetap sakit. Dia tidak minta Tuhan
benar yang dipenuhi Roh Kudus. Sekarang gereja tipe orang, kibulin orang. Pendeta-pendeta promosi sesuatu yang tidak benar, hanya ya supaya jemaat banyak. Ya, ayo ke gereja yang tidak punya anak dapat anak. Ayo ke gereja yang miskin jadi kaya. Ayo ke gereja. Engkau yang berutang jadi bebas hutang. Ayo ke gereja, engkau yang punya rumah 1 jadi 2. Ayo ke gereja. Ya, engkau orang paling malang di muka bumi. Kekayaan itu harus jadi akibat bukan tujuan. Itu baru benar. Kekayaan itu harus jadi akibat bukan tujuan kita. Ya, tidak beribadah kepada Allah itu serius. Kanker tidak serius. Ya, gula tidak serius. Tidak beribadah kepada Allah, dosa itu serius. Adakah Tuhan bilang upah kanker itu mau? Tidak. Yang Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Apa arti dosa? Tidak taat. Ulang. Apa arti dosa? Adam dan Hawa fokusnya bukan di buahnya, fokusnya pada perintah. Kalau kamu makan artinya kamu tidak taat, kamu mati. Kalau kamu taat, kamu hidup kekal. Makanya beribadah itu bicara taat, jadi pelaku firman. Kesimpulan ibadah itu di ketaatan. Ya. Bukan di menyanyi orang kelihatan beribadah, tapi di perubahan kelakuan orang kelihatan beribadah. Amin. Seperti 10 orang kusta datang pada Yesus. Berapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan? 10 percaya Yesus punya kuasa, pasti bisa menyembuhkan. Saya percaya, amin. Berapa yang sembuh? 10. Berapa yang kembali berbakti kepada Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan? 1. Ubah paradigma kita dalam memahami tentang ibadah. Percaya Yesus bisa menyembuhkan, itu bukan ukuran orang beribadah. Bicara ibadah itu bicara mengabdi kepada Tuhan. Makanya sudah bilang, ketemu ibadah dapat apa jadi? Ketemu ibadah tuh supaya kita dapat apa? Ibadah bukan supaya kita dapat apa. Ibadah adalah kita mempersembahkan apa buat Tuhan. Ibadah pertama dari Kain dan Habel, ketika mereka mempersembahkan persembahan buat Tuhan, 1 ditolak, 1 diterima. Makanya ibadah itu bukan soal kita dapat apa, tapi kita kasih apa buat Tuhan. Ubah paradigma kita. Ya, kita tuh pengen dapat apa? Ya, kamu pengen dapat apa jadi? Saya dapat apa-apa mau? Lah kau lupa kan? Kau pikir kau pun nafas itu kau punya nenek moyang yang kasih kan? Kita masih bisa tarik nafas, itu bukan kita punya nenek moyang yang kasih, itu Tuhan yang kasih kita nafas. Maka jangan tanya kita pelayanan, kita pikirnya itu dapat apa? Masih bisa bernafas, itu puji Tuhan. Kalau Tuhan tutup itu nafas, selesai. Ya, bicara ibadah itu bicara mengabdi kepada Tuhan. Ya, sebab kalau kita hanya tak beribadah supaya Tuhan kasih sembuh, Tuhan kasih saya anak, gunung kami pun bisa kasih. Tuhan kasih saya punya usaha ini jadi lancar, jadi maju. Ke gunung kami usaha tambah maju. Ke gunung kami yang tidak punya anak dapat anak. Ya, kalau Tuhan menyembuhkan,